Sabana 2. Diajak malah pada tidur. Sabana adalah padang rumput yang luas yang terdapat pada dataran tinggi pegunungan, diselingi oleh beberapa tumbuhan, jenis tanaman bunga edelweiss dan pohon cantigi. Dengan jalur perbukitan sebagai medannya, setelah melewati Sabana 1 dan 2, selanjutnya kita akan menuju pertigaan jalan yang ditandai dengan adanya batu lumpang. Pertigaan batu lumpang memiliki 2 jalur yang berbeda arah. Jika memilih jalur ke kanan, akan menuju salah satu bukit yang belum saya kenal sama sekali. Dan jika kita mengarah ke jalur kiri, menuju ke 2 puncak, antara puncak Triangulasi dan puncak Kenteng Songo. Bang. Untuk melanjutkan perjalanan ke arah puncak, kita membutuhkan estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 20 menit. Itu pun dengan perjalanan standar, bahkan bisa kurang. Kita meninggalkan Sabana 2 untuk menuju ke puncak puncak Kenteng Songo. Peringatan dilarang mendirikan tenda di area Edelweiss. Friedrich Franz Wilhelm Junghun mengutip catatan perjalanan awal Francois van Buckel dan menerangkan kembali dengan penelitian yang dilanjutkan. Memang benar, jika perjalanan menuju arah puncak yang dilakukan setelah meninggalkan padang rumput yang luas, perjalanan itu akan melewati jalur pendakian dengan tumbuhan rumput yang memiliki tinggi yang sama dan berseragam. Bahkan Friedrich Franz Wilhelm Junghun juga menceritakan bahwa ada beberapa tumbuhan endemik Gunung Merbabu yang belum sempat untuk dicatat. Selama perjalanan tersebut, Junghun juga belum pernah menemukan hewan buas semacam kucing hutan atau harimau Jawa. Keren bang. Iya. Bagus. Yes. Ya bang. Mas. Iya bang. Yuk. Awan. Keren rak. Gih. Sampai ke kaki bukitnya ya. Kira-kira perjalanan penelitian Francois van Buckel dan Friedrich Franz Wilhelm Junghun pada masa Hindia Belanda apakah sama dengan jalur yang selama ini kita lalui? Tapi jika menurut tempat yang disebutkan dalam catatan atau notulen beliau berdua, sama persis dengan medan yang kita temui sekarang, dengan disebutkannya hamparan rumput yang tingginya sama dengan dataran, jalur pendakian dengan tanaman rumput yang tingginya sama dan berseragam. Dugaan jalur sama, namun waktunya saja yang membedakannya. Nah, ini sudah di kaki bukitnya. Perjalanan menuju ke puncak Kenteng Songo dengan beberapa pos Watu Lumpang, terus baru puncak. Nah, Rono muter bablas wae. Keadaan alam sekitar puncak Gunung Merbabu juga dicatat dan diceritakan Junghun. Pernah terjadi hujan es di atas puncak Merbabu yang membuat pakaian tebal berbahan wol menjadi basah bagian luar dan rasa dingin menusuk tulangnya. Kala itu Junghun menceritakan keadaan tentang navigator pribumi merasakan dingin yang teramat sangat. Setelah pagi menjelang, Junghun melihat ke arah timur laut dari salah satu puncak Merbabu. Hanya disebutkan puncak Merbabu saja dan tidak menyebutkan puncak antara Kenteng Songo ataupun puncak Triangulasi. Tapi kemungkinan besar puncak tersebut adalah puncak Triangulasi karena nama puncak Kenteng Songo sudah masuk dalam catatannya. Junghun menatap terlihat Demak, pantai utara dan selatan menggunakan teropong panjangnya.
Oke. Dari jalur pendaki setelah Sabana 2, ada hal yang menarik untuk saya pelajari, yaitu tentang adanya batu lumpang pada pertigaan pendakian ke puncak. Pertigaan tersebut ditandai dengan adanya batu lumpang. Jika kita mengulas fungsi dan kegunaan batu lumpang tersebut, buat saya pribadi akan menjadikan pengalaman baru dan kemungkinan akan timbul tanya jawab dengan teman pendaki. Sebelum melanjutkan membahas tentang perjalanan menuju puncak, di sini saya akan memberikan informasi tentang apa yang disebut dengan batu lumpang dan apa kegunaannya. Dan batu lumpang itu sendiri termasuk benda cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Pemuda Neore Masil, suaranya mana? Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan benda cagar budaya tersebut? Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dan ada tindak pidananya bagi setiap oknum atau orang yang melanggarnya. Adapun sanksinya bagi perusak cagar budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk pencurian cagar budaya sanksinya adalah penjara paling sedikit 6 bulan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Demikian sedikit informasi tentang Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya. Semoga dapat bermanfaat. Isi bang, Mbak. Di batu lumpang. Wih. Oh. Lho nek kuwi watu lumpang situs kuwi. Iki watu lumpang situs nek iki. Untuk bahan gimana nggih. Ono tulisane Jawa. Enake dicoret-coret. Iki jenenge vandalis. Iki tapi ono tulisannya Jawa. Tapi kok Jawane Jawa modern. Hei. Bagus. Ora ngerti, ora ono angka taune kok. Erane Rawati. Ya sementara untuk mendominasi daerah kene ya Medang. Tapi ya ora ono nganune kok. Biasanya ono inskripsinya kira ono. Batu lumpang dengan bentuk tidak beraturan itu dijadikan penanda bahwa arah ke puncak sudah dekat. Perjalanan dari lokasi keberadaan batu lumpang estimasi waktu yang dibutuhkan 20 menit untuk mencapai puncak keduanya. Itu pun jika ditempuh dengan lancar. Jika ditempuh dengan berjalan lambat dan bermalas-malasan bisa mencapai 40 menit bahkan lebih untuk mencapai kedua puncak tersebut. Banyaknya situs cagar budaya yang dapat kita temui di setiap wilayah-wilayah yang memiliki potensi cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah bangsa. Sama halnya jalur pendakian Gunung Merbabu setelah Sabana 2. Walaupun cuma sekedar batu lumpang saja, akan tetapi jalan ini merupakan jalur spiritual yang sering dilalui oleh para pendahulu kita pada masa itu. Merupakan jalur kuno untuk melakukan sebuah kewajiban yang dipikulnya. Tempat ini pula yang memiliki kisah perjalanan tentang munculnya suatu peradaban, yaitu peradaban masa kuno, di mana masa-masa itu menorehkan sejarah kisah klasik yang masih tersimpan rapi dalam warisannya.
Watu lumpang merupakan salah satu jenis benda cagar budaya yang perlu mendapatkan perhatian, perlu dirawat dan dilestarikan. Karena benda inilah yang masih tersisa, diwariskan untuk kita dari leluhur Nusantara yang dulu pernah disucikan untuk kegunaan yang semestinya. Tonggak sejarah suatu daerah yang memiliki makna spiritual tinggi. Banyak pendapat yang mengutarakan tentang kegunaan atau fungsi daripada watu lumpang. Gar dijikuk malah wis mlaku. Yang pertama, watu lumpang merupakan salah satu penanda suatu wilayah yang disebut dengan kerajaan, di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan disebut toponiminya. Sudah bisa dipastikan, lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya minimal watu lumpang, dan situs lainnya kemungkinan keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis arca nandi dan yoni. Ini jalur pertigaan nih Pak. Jalur pertigaan ini kalau kita ke kanan ke Kenteng Songo, kalau kita ke kiri, oh masih atas sih. Oh atasnya persis. Oh ya bener ini tuh Pak. Bener iki yo. Ini pertigaan. Kalau kita ke kanan, kita ke puncak Kenteng Songo. Kalau kita ke kiri, kita ke puncak triangulasi. Kita ke puncak Kenteng Songo dulu, lewat sini. Untuk pendapat yang kedua, watu lumpang sengaja dibuat dan digunakan sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh untuk menumbuk hasil pertanian maupun untuk alat pengolahan obat-obatan herbal di masa itu. Oh lewat sini juga bisa toh. Tidak pemancar. Oke pemancar. Ini jalur tegelan. Saya jalur tegelan ya. Itu Telomoyo itu Ngaran bener Pak Eding. Itu Andong. Andong, Telomoyo, Ungaran. Yo, Pak. Rono sih. Padha lewat kono iso. Ya daripada aku diuring-uring. Bang. Untuk pendapat ketiga, watu lumpang diciptakan sebagai alat atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi dengan cara melakukan upacara pemujaan yang diikuti oleh lapisan masyarakat pada umumnya. Pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah lapang yang luas, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa. Alhamdulillah. Ya Allah. Tekan Kenteng Songo akhirnya. Dan cepinnya kan foto-foto pernah puas. Ya ora. Dengan adanya ritual semacam itu terciptalah tradisi wiwitan bahasa Jawa atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang. Acara seperti itu masih diadakan khususnya di daerah Pulau Jawa dan Bali. Wiwitan adalah upacara adat yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara wiwitan diadakan saat mulai panen padi. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budayanya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama walaupun beda tipis. Pesan sedikit, jangan memiliki persepsi yang negatif karena kita mempunyai konsep masing-masing dalam melaksanakan atau melakukan ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pendapat yang keempat, watu lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu dalam bahasa Jawa yang terbuat dari batu juga. Antara watu lumpang dan alu merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan juga. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan watu lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga yoni yang belum sempurna.
Hei sobat suwung wong kuno. Pak Yuli kata-kata. Yang penting yakin. Sing penting yakin. Aja diborong kabeh. Pelangi. No comment, Pak. Yang penting yakin. Gantine wis kok. Wis kok. Gantine. Ganti to ya. Apa? Apa ya? Ganti cepet ah. Anu wae. Seduluran sak lawase. Anu to aku. Pokoke penak-penak. Brengose kok pager kabupaten, kaya korden warung. Satu lagi itu. 4. 10. Oke, ganti ya. Dua, tiga. Tengah. Ika, jalur foto dong. Awak karo anu gitu. Mangan sih. 1 2 3 sip. Jiro Lupatmo ono 5. Wes kok. Ya ndonga. Secara keseluruhan pendapat di atas bagiku masuk akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi watu lumpang sangat sulit karena belum pernah diketahui atau ditemui sebait prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan watu lumpang tersebut. Watu lumpang yang terdapat pada jalur pendakian sangat berbeda dengan watu lumpang pada umumnya. Kalau pendapat pribadi saya menyatakan bahwa watu lumpang tersebut memiliki satu fungsi saja, yaitu sebagai tempat atau wadah untuk menampung air yang disucikan, di mana air tersebut dipergunakan untuk sarana pemujaan kepada dewa yang dipujanya. Emang kemarin pamitan mbak aku sumbing ya mbak? Sumbing tanggal 11. Aku Sindoro loh jadi nih loh. Aku sumbing. Kita ora ono sing tekoni Sindoro ya. Kilo ketemu. Pas ya tembuane ya. Lah kan ngomong kon pengen ketemu. Padahal ini ono tekan. Aku makan main positif juga. Mungkin timbul pertanyaan, perbedaan apa dengan watu lumpang pada umumnya dengan watu lumpang yang berada di Kenteng Songo dan jalur pertigaan pendakian Merbabu? Dan jika digunakan sebagai penampungan air, dari mana datangnya air tersebut dan bisa memenuhi cekungan batu lumpang tersebut? Walaupun untuk bentuk memiliki unsur kesamaan, penempatan sangat berbeda. Watu lumpang yang pada umumnya sekali ditemukan pada lahan produktif atau lahan pertanian terdapat pada dataran rendah saja. Kebanyakan watu lumpang yang umum selalu berkaitan dengan pertanian dengan memiliki lubang tengah yang tidak terlalu besar. Perbedaan batu lumpang untuk penampungan air yang disucikan. Lubang tengah yang terpahat pada batu lumpang yang berada di jalur pendakian Merbabu dan Kenteng Songo tersebut lebih besar daripada batu lumpang pada umumnya, dan tidak mungkin jika di puncak gunung terdapat sistem pertanian yang menghasilkan. Dilihat dari suhu dan cuaca yang tidak mudah diprediksi, tidaklah mudah untuk menumbuhkan tanaman yang menghasilkan. Bagaimana cara mengisi air ke dalam watu lumpang tersebut? Leluhur kita mengandalkan hujan dan embun, apa yang diberikan dari alam pada masa Mataram kuno atau pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Perbedaan cuaca dan dinginnya suhu kala itu beda jauh dengan sekarang. Bahkan Franz Junghun pernah menyatakan pada abad ke-19 puncak Merbabu pernah terjadi hujan es. Jadi air dalam batu lumpang tersebut terisi secara alami. Oh ya pasang badan kok gaya. Cah. Menuju puncak triangulasi. Ukuran yang terdapat pada cekungan bagian tengah batu lumpang, yaitu berdiameter kurang lebih sekitar 40 cm
Kedalaman lubang tengah batu lumpang 46 cm. Sedangkan untuk ukuran batu lumpang terbesar kedua memiliki ukuran diameter 30 cm dengan kedalaman kisaran 36 cm. Untuk ukuran lainnya bervariasi, hanya beberapa saja yang saya lakukan untuk tahap pengukuran tersebut. Bentuk batu lumpang tidak beraturan, tidak sama dengan bentuk batu lumpang yang sering kali saya temukan. Tidak harus bulat, pipih, atau bulat dengan pahatan rapi pada bagian sisi luar lingkarannya. Ayo, pusi, pusi. Triangulasi. Biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya. Kembalikan kepada pendapat yang terakhir, bahwa informasi yang saya muat tentang kegunaan watu lumpang sangat minim dan belum diketahui sumber yang jelas. Dan selanjutnya terserah mereka-mereka yang akan menanggapi akan hal ini.